saya sehat. Alhamdulillah. Bu Tias dan Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu, di sini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu, begitu. Iya, betul Bu Tias. Di sini saya bersama Bu Sinta, ini Bu Sun mau menjadi observer gitu ya. Saya bersama Bu Sinta ingin mengamati dan melihat bagaimana Bu Sun nantinya melakukan kegiatan coaching. Apakah Bu Sun nanti itu menggunakan alur tirta dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot Bu kepada kucingnya. Baik Bu. Ya, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang akan dikembangkan? Baik Bu Sinta, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci. Sekali. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa sekali dengan mendengarkan aktif tadi ya Bu Sun ya. Kemudian nih saya mau tanya, indikator yang bagaimana nih yang mau diinginkan oleh Bu Sun? Baik, gitu ya, indikator ketercapaian yang akan saya lihat apakah Kuci sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi, dan juga Kuci memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya itu apa yang akan dilakukan. Ya. Jadi mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya dan juga Bu Sinta untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga nanti saat Bu Sun melakukan kegiatan coaching ini semuanya diberikan kelancaran dan Bu Sun bisa menjalankan sesuai dengan alur tirta dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada kucing. Amin. Terima kasih Bu Tia, Bu Sinta. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nurul. Permisi Ibu, bolehkah saya minta waktunya untuk mengobrol sebentar? Oh ya, boleh Bu Nurul. Terima kasih Bu, sudah memberikan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Nurul. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Nah, saya tuh bingung cara menghadapinya itu bagaimana Ibu. Oh begitu ya Bu Nurul. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Nurul? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada siang ini Bu? Saya sih berharapnya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu awalnya, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan. Baik Bu Nurul, jika obrolan kita siang ini mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Nurul, apakah Bu Nurul akan bersedia menjalankannya? Iya Ibu, tentunya saya akan bersedia. Saya akan ingin mencari solusi dari pembicaraan kita. Baik Bu Nurul, silakan Bu Nurul ceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Nurul. Iya Ibu, begini, di kelas saya itu ada beberapa murid yang sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal dia itu selalu mengingatkan murid-murid yang lainnya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tempat waktu. Tetapi kenyataannya mereka itu mengabaikan tugas yang saya berikan Bu. Oh begitu, jadi masalahnya ini beberapa muridnya di kelas Bu Nurul ini jarang mengerjakan tugas yang Ibu Nurul berikan. Iya betul Ibu. Nah kira-kira menurut Bu Nurul apa Bu permasalahannya? Nah itu Ibu, dari 20 siswa itu yang hanya mengumpulkan tugas itu hanya 7 orang Ibu. Oh 7 siswa ya. Baik, apa kira-kira Bu Nurul ini ya, apa yang membuat murid di kelas Bu Nurul ini jarang mengerjakan tugas dari Bu Nurul? Bisa diceritakan Bu, kira-kira penyebabnya apa? Saya perhatikan itu Bu, murid saya itu sering tak acuh Bu kepada saya. Mereka sepertinya kurang berantusias, kurang bermotivasi untuk belajar. Gitu ya, berarti kira
kira-kira menurut Bu Nurul ya, apa sebabnya muridnya Bu Nurul ini kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga murid-muridnya Bu Nurul malas untuk mengumpulkan tugas? Iya Bu, menurut saya ya seperti itu, bisa jadi model pembelajaran yang saya sampaikan itu menjenuhkan Bu, bahkan dia itu bosan dengan pembelajaran yang saya berikan Ibu. Baik, bagaimana model atau metode yang Bu Nurul gunakan dalam pembelajaran di kelas? Saya biasanya sih mengajak murid bekerja dalam kelompok dan memberikan kesempatan pada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan Ibu. Saya tidak pernah menerangkan. Oh begitu ya Bu Nurul. Baik, kira-kira menurut Bu Nurul ini metode atau model pembelajaran yang digunakan Bu Nurul ini sudah efektif apa belum di kelasnya Bu Nurul? Saya rasa sih belum Bu, awalnya bagaimana saya juga bingung Bu. Baiklah Bu Nurul, jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebabnya dari Bu Nurul ini karena muridnya mulai bosen ya Bu Nurul, dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pengaruh pada motivasi belajar siswa yang menyebabkan mereka tidak mengumpulkan. Seperti itu Bu Nurul? Ya, betul sekali. Nah sekarang kira-kira solusinya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Sepertinya saya memang harus bisa melakukan metode-metode dalam pembelajaran yang saya lakukan. Keputusannya sangat luar biasa Bu Nurul. Nah sekarang apa rencananya Bu Nurul untuk tindakan selanjutnya? Saya akan menerapkan metode mengajar saya. Saya akan memenuhi kebutuhan belajar mereka itu dengan pembelajaran yang lebih variatif untuk menyenangkan bagi murid-murid. Luar biasa sekali Bu Nurul. Selain itu hal apa lagi yang akan Bu Nurul lakukan? Saya juga menggunakan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar mereka, dan dia agar memunculkan antusias untuk belajar yang lebih kreatif itu. Wah, ide yang sangat menarik Bu Nurul. Kira-kira kapan Bu Nurul akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakannya secepatnya. Untuk besok sudah bisa saya mulai. Luar biasa Bu Nurul. Langkah penyelesaian yang Bu Nurul ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Nurul. Alhamdulillah Bu, begini saya juga sudah merasakan lega, karena jujur saya takut salah mengambil langkah dan keputusan Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Bu Nurul, pada akhirnya Bu Nurul bisa merasa lega. Dan terus dari rencananya Ibu tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat modul ajar dan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan. Saya akan menyiapkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Bisa jadi malam hari itu sudah saya siapkan semua. Jadi ketika saya masuk, anak-anak sudah merasa senang dan siap untuk belajar. Baiklah Bu Nurul, ide yang sangat bagus. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu Nurul dapat bekerja lagi dengan suasana yang senang, nyaman dan gembira. Iya Bu, amin, amin. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan amanah dan bisa tersampaikan kepada anak-anak, bisa membuat motivasi dan bisa tertarik anak-anak bisa belajar kembali sesuai keinginan mereka. Amin, amin. Kalau begitu saya izin masuk ke ruang kelas kalian ya Bu. Oh, nggih, monggo Bu Nurul silakan. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Sun, sudah selesai nih coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, Bu Sun tadi sebelum Bu Sun melakukan coaching kan waktu praobservasi itu kan sempat saya tanyakan nih Bu, untuk ketercapaian apakah ketika coaching tadi indikator ketercapaiannya tadi sudah disampaikan sama Bu Sun? Baik Bu, ya alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, dan saya juga menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan Bu.
Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kucing informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, Bu. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh kucing, dan saya juga meminta kucing untuk mempertanggungjawabkannya atas tindakan tersebut, Ibu. Luar biasa sekali Bu Sun. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan kucing sesuai dengan alur kita, di mana Bu Sun ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Kucing kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada kucing ini Bu Sun juga sudah menerapkan prinsip kucing. Selamat ya Bu Sun. Sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira ya? Baik Bu Sinta, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ini Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kucing, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kucing dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Sun. Ternyata Bu Sun ini Bu Sinta sudah melakukan semua kita. Kemudian Bu Sun tadi sudah menyampaikan pertanyaan bobot. Saya tadi sudah sempat melihat juga Bu Sun sudah menyampaikan pertanyaan bobot pada kucingnya. Luar biasa sekali. Semoga next selanjutnya kucingnya ini bisa berjalan dengan lancar dengan pertanyaan yang Bu Sun yang lebih. Amin. Terima kasih Bu Tia, Bu Sinta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tia, Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Tia sama Bu Nurul? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Sinta. Ya, Alhamdulillah Bu Sinta, Bu Tia, kabar kami juga baik. ya, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu Tia, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Bu. Iya Bu. Ya, oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, Ya, ya baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian kucing seperti Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuce, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing. Antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan Bu Nurul dan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Monggo, boleh Bu Sinta. Iya Ibu Tia. Untuk pertama yang saya tanyakan itu Bu, mengenai kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran. Oke, jadi dua kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kami ini ya Bu ya, tentang kompetensi kucing nih Bu ini. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Iya, baik Ibu. Ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, yaitu yang Ibu sebutkan tadi. Ya, terus diantaranya satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, diantaranya ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan Bang? Ya. Oke, ini Bu Nurul yang lebih spesifik nih ya yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Karena memang untuk mendengarkan aktif ini butuh fokus ya Bu. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu. Iya. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira Bu, indikator pencapaiannya itu apa ya Bu? Saya sih Bu, dalam pencapaian yang saya capai dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coaching tersebut Bu.
mendapatkan solusi permasalahan, dengan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya, dengan mengetahui cara-cara langkah-langkah seperti itu. Ya, baik sekali. Jadi Ibu, indikator pencapaiannya pada saat Puji sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Puji dengan stakeholder. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Oke, baik Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Tia. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Sun. Selamat siang Putia. Gimana kabarnya Bu Sun hari ini? Alhamdulillah sehat. Putia sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Sun, ini saya ada waktu sebentar nih Bu, boleh ya kita ngobrol sebentar begitu. Kira-kira nih Bu Sun, di pertemuan kita ini ada nggak yang perlu dibicarakan sama Bu Sun sama saya? Ya Putia, ini begini. Saya ini Bu perlu meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah sumber. Luar biasa sekali Bu Sun punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi. Kira-kira nih dengan keperluan Bu Sun ini untuk meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai, ini tujuan pertemuan kita hari ini, kira-kira apa Bu? Ya, gini Bu, saya itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif Bu, dan juga menyenangkan bagi siswa. Luar biasa sekali. Bu Sun ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa. Sangat bagus itu Bu Sun. Apa sih kira-kira rencana yang sudah dibuat Bu Sun untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Dan di sini Bu ya, saya itu sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Ini Bu Sun sudah mencoba berbagai metode ya Bu ya. Apa ada sebuah hambatan Bu yang mungkin menghalangi Bu Sun dalam meraih tujuan yang sudah ingin direncanakan ini sama Bu Sun? Nah ini Bu, hambatannya ini yang saya temui ini Bu, saya mengalami kesulitan mengendalikan siswa yang suka itu Bu berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Berarti ada beberapa siswa ya yang suka ngajak lawannya bicara. Iya betul. Kira-kira nih Bu Sun, bagaimana nih cara Bu Sun untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Ya, ini Bu, saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang berbicara tadi Bu saat pelajaran berlangsung. Oke, baiklah Bu Sun, mari kita bahas ya Bu. Untuk permasalahan tadi Bu Sun sampaikan strategi nih Bu ya, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin pertama-tama ini, apakah kita perlu Bu memahami penyebab mengapa sih siswanya Bu Sun itu suka berbicara sendiri? Apakah muridnya Bu Sun itu bosan di kelas, ataukah kurang memahami materi, atau bagaimana Bu Sun? Iya, gini Bu, saya pikir ya Bu ini ya, murid saya tidak memahami materi pelajaran Bu. Tapi bisa jadi juga karena murid saya bosan. Jadi mereka itu tidak paham dengan materi yang saya ajarkan Bu. Gitu ya, awalnya memang mungkin bosan, rasanya nggak paham Iya, gitu ya Bu. iya. Baik Bu Sun, dari Bu Sun merasa adanya kurang memahami materi karena mungkin bosan. Kira-kira nih, apakah Bu Sun sudah memiliki solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kebosanan siswa di kelas? Baik Bu Tia, saya pikir bagaimana ya Bu ya, kalau saya itu harus dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid saya. Saya juga perlu mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi lagi Bu, agar murid saya tidak bosan. Apa juga saya itu Bu perlu mengupgrade ya Bu ya, ilmu dan sering-sering ya Bu ya, mengunjungi PMM Bu ya, untuk melihat konten kreator dari guru kreatif ya Bu ya di sana, dan mendapatkan referensi, contoh, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan itu Bu. Bagus sekali tuh Bu Sun. Kira-kira apa ada strategi lain nih Bu Sun yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sama Bu Sun? Nah, ini Bu, saya sudah memiliki gambaran Bu ya. Saya perlu memberikan penguatan positif kepada murid saya tuh agar tidak Bu ya, tidak mengajak temannya berbicara lagi Bu waktu pembelajaran berlangsung ya. Dengan cara saya memberikan pujian atau penghargaan kepada murid yang aktif mendengarkan atau mengikuti pelajaran saya Bu ya. Luar biasa ini Bu Sun. Bu Sun dapat memberikan penguatan positif kepada murid Bu Sun agar tidak mengajak bicara sama teman yang lain, dengan cara Bu Sun memberikan pujian, penghargaan gitu ya Bu ya tadi ya. Iya. Terus lalu bagaimana nih tindak lanjut yang ingin dilakukan oleh Bu Sun?
Iya Bu Tia, saya mungkin perlu sesegera mungkin Bu, dalam minggu-minggu ini saya perlu merevisi modul ajar saya dengan metode dan strategi serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya Bu. Luar biasa sekali. Baik Bu Sun, saya rasa cukup ya Bu perbincangan kita hari ini. Silakan Bu Sun implementasikan strategi yang sudah Bu Sun dapatkan tadi. Kemudian Bu Sun kasih tahu hasilnya berasa ya, gimana hasilnya. Ya, siap. Muridnya Ibu bagaimana penyelesaian. Siap Bu Tia. Oke. Oke. Terima kasih Bu Tia. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Bu Tia, bagaimana tadi hasilnya setelah proses kucing sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Tia. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Oh, ya baik Bu Nurul. Tadi selama coaching saya sudah menggunakan dengan alur TEPA ini Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut Bu untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri, seperti itu Bu. Ya baik sekali. Ya, baik. Jadi Bu Tia tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Serta saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Kuci, di mana Ibu sudah fokus terhadap Kuci. Artinya, di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu bisa sukses ke depannya dan dimudahkan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini? Iya Bu Sinta, ini saya tuh ingin benar-benar memahami betul Bu untuk alur ceritanya itu bagaimana, biar saya tuh terbiasa gitu Bu dengan alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching lebih baik lagi, seperti itu Ibu. Luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Bu Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Bu Sinta, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, terima kasih sekali Bu atas pertanyaannya. Menurut saya ya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, di mana presence yaitu kehadiran penuh, di mana nanti saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sinta, untuk pertanyaan selanjutnya selain Bu Nurul sebagai observer, saya juga nih Bu. Ya. Jadi saya mengajukan pertanyaan kedua kepada Bu Sinta.
menurut Bu Sinta, kompetensi mana yang ingin Ibu Sinta kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Oh, bagus. Terima kasih, Bu. Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sinta dalam proses coaching kali ini? Ya, untuk indikatornya saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sesuai dengan alur cerita. Baik Bu Sinta, demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Mari Bu. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Sinta. Selamat siang Bu Tia. Siang Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Tadi sepertinya Bu Tia mencari saya. Bagaimana? Ada keperluan apa? Apa nih yang ingin Bu Tia bahas hari ini? Iya Bu, saya ingin ketemu sama Ibu itu karena saya mau membahas ini nih Bu tentang kelas saya yang terakhir ini Bu ya. Rasa sulit untuk saya kelola untuk di kelas ini Bu. Siswa-siswa saya itu seringkali tidak fokus dan ramai, sehingga sulit untuk menyampaikan materi pelajaran yang saya sampaikan kepada murid saya Bu. Oh begitu, baik Bu Tia. Terima kasih atas keterbukaannya Bu Tia kepada saya. Nah, waktu kita tidak banyak nih Bu ya. Apa tujuan utama yang ingin kita capai dari sesi ini Bu? Ya Bu Sinta, saya tuh ingin menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga siswa saya tuh bisa lebih fokus dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bu. Oh begitu. Nah, apa yang menurut Bu Tia menjadi penyebab utama masalah ini? Apa saja sih kendala yang Bu Tia hadapi? Saya kira nih Bu ya, murid-murid saya itu merasa bosan Bu dengan metode pembelajaran yang itu saja saya berikan Bu. Selain itu, beberapa siswa juga memiliki perilaku yang mengganggu teman-temannya. Itu loh Bu yang jadi kendala saya. Oh, ya, jadi usil gitu ya Bu ya. Nah, apakah ada hal lain nih yang ingin Bu Tia tambahkan selain yang sudah Bu Tia tadi sampaikan? Barangkali ada keluh kesah yang lain, silakan bisa berkata kepada saya. Gini Bu Sinta, saya tuh kadang tuh merasa kurang pede deh Bu untuk mengondisikan kelas itu kayak anak-anak waktu rame itu saya kurang pede Bu untuk mengkondisikan anak. Oh gitu, jadi kurang percaya diri ya Bu ya. Nah, berangkat dari kendala-kendala yang sudah Bu Tia sebutkan tadi, nah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa sih rencana aksi yang dapat Bu Tia buat dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bu Tia tadi sebutkan? Ya, ini berbicara tentang kurangnya kondusif ya Bu ya di kelas saya. Mungkin saya mau mencoba ini dengan membuat strategi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran dengan variatif gitu Bu ya. Untuk memberikan permainan ketika pembelajaran mungkin seperti itu. Kemudian anak-anak diajak untuk diskusi kelompok. Saya juga ingin berbicara lebih banyak nih tentang pola kelas Bu. Oh begitu, bagus sekali idenya Bu, bagus ya, sangat bagus, saya dukung. Nah, bagaimana jika kita coba membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif? Kemudian kita juga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti perpustakaan, nanti buku-buku bisa kita pakai untuk berbagai metode pembelajaran. Nah, untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih variatif juga dari perpustakaan banyak buku nanti bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan supaya pembelajarannya tidak monoton. Nah, selain itu saya juga akan membantu Bu Tia mencarikan pelatihan atau workshop tentang pengelolaan kelas, jadi supaya Bu Tia nanti ada itu ya Bu Tia. Nah sekarang apakah Bu Tia siap untuk melaksanakan rencana aksi yang telah kita buat hari ini? Apa yang akan Bu Tia lakukan minggu depan untuk mencapai tujuannya Bu Tia? Kira-kira apa? Ya Bu Sinta, di sini saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang baru dan lebih menarik lagi ya. Saya coba akan menerapkan beberapa teknik pengelolaan kelas yang baru Bu. Oh begitu, jadi pengelolaan kelas yang baru. Ya jadi minggu depan mungkin
mungkin Bu Tia sudah bisa tadi ya untuk mengelola kelas. Sangat bagus sekali. Nah, di sini saya akan memantau perkembangan Bu Tia dan siap membantu jika Bu Tia membutuhkan. Jadi ingat ya Bu Tia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Jadi Bu Tia bisa minta tolong kepada saya. Baik, Bu Tia, saya akhiri sampai di sini. Mungkin Bu Tia bisa kembali melanjutkan kegiatannya. Monggo, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sinta. Salam Bu Sun. Baik Bu Sinta. Tadi Bu Sinta kan sudah melakukan coaching ya dengan ilmunya. Dan sekarang saya dan Bu Nurul ini mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca coaching. Dan untuk yang pertama Bu Sinta, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait indikator ketercapaian yang Bu Sinta inginkan? Ya, terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Sinta, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi antara Bu Tia dan Bu Sinta sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Tia, sehingga Bu Tia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Sinta? Ya, terima kasih Bu Nurul. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi proses alur ceritanya supaya saya lebih paham nantinya bagaimana untuk kelanjutan proses coaching ke depannya gitu Bu. Nah, ya Bu ya, Bu Sinta, Bu Nurul, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu Sun sama Bu Tia? Alhamdulillah, saya sehat Bu Nurul. Bagaimana nih kabarnya Bu Nurul sama Bu Sun nih? Alhamdulillah baik Bu Tia, Bu Sun. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Semua ya Bu ya. Ya Bu Nurul, sebelum kita melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ini, sebagai awal saya dan Bu Tia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurul. Mungkin yang pertama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini Bu Nurul. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan Bu Tia mengamati juga, dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian Bu Nurul. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Kemudian Bu Nurul memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu Nurul, untuk pertanyaannya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Nurul, adapun pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang akan disampaikan oleh Bu Tia. Monggo Bu Tia. Baik, terima kasih ya Bu Sun ya. Baik Bu Nurul, di sini saya mau menanyakan nih pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Nurul.
Kompetensi apa yang Bu Nurul kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang betul. Baik, Bu Nurul. Kemudian nih pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama teman? Kompetensi yang spesifik ini diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul kepada user. Nah, untuk dia pertanyaan yang terakhir, menurut Bu Nurul, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nurul pada proses coaching kali ini? Saya inginnya nanti itu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu ya Bu Nurul, baik. Kemudian untuk observasi kita kali ini Bu Nurul, silakan Bu Nurul melakukan proses coachingnya untuk hari ini. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya Ibu, terima kasih Bu. Semoga sukses ya, Bu Nurul, ya. Iya. Assalamualaikum Bu Sinta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Kalau Bu Nurul bagaimana keadaannya hari ini? Iya Bu Sin, alhamdulillah baik juga. Oh iya, ada apa Bu Sinta kok kesini mencari saya? Iya Bu Nurul, saya ada sedikit untuk ingin pertimbangan dari Bu Nurul. Iya Bu Sinta, apa yang ingin diskusikan sama saya? Saya ingin lebih memahami cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan dalam kurikulum Merdeka, terutama untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Baik, itu memang tujuan kita ya, sangat penting sebagai seorang pendidik yang profesional. Jadi Bu Sinta ingin lebih memahami bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kurikulum Merdeka ini. Apakah ada fokus tertentu dalam pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Sinta kembangkan lebih dalam? Ya, saya ingin tahu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan bagaimana mendesain kegiatan yang bisa mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Bagus sekali. Mari kita identifikasi beberapa tantangan yang mungkin nanti Ibu Sinta hadapi. Apa yang menurut Ibu Sinta menjadikan hambatan terbesar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saat ini? Saya merasa sulit menentukan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan berbeda, terutama dalam waktu yang terbatas. Kadang-kadang saya juga merasa tidak semua siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tantangan Bu Sinta adalah waktu yang terbatas ya Bu ya, dalam memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Apakah ada kesulitan lain yang ingin Bu Sinta identifikasikan? Saya juga merasa kesulitan dalam mengelola kelas jika ada siswa yang sangat cepat menangkap materi dan yang lambat, sehingga saya sering terjebak di antara keduanya. Memang ya Bu ya, baik Bu, menurut saya coba mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi tantangan ini. Apa sih yang menurut Bu Sinta bisa dilakukan untuk memulai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif ini? Saya berpikir untuk melakukan penilaian awal terhadap kemampuan dan gaya belajar siswa sebelum memulai setiap topik atau tema dalam pembelajaran. Dengan begitu, saya bisa menyiapkan materi yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ide yang sangat bagus, ide cemerlang Bu. Bagaimana cara Bu Sinta bisa memodifikasikan kegiatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda? Ya, saya akan membuat beberapa versi tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk siswa yang lebih cepat, saya bisa memberikan tugas pengayaan, sedangkan siswa yang memerlukan lebih banyak waktu akan mendapat bimbingan tambahan dan tugas yang lebih sederhana. Alhamdulillah, saya setuju dengan Bu Sinta. Strategi yang bagus. Apakah ada Bu Sinta cara nanti yang menggunakan teknologi atau alat bantu lainnya untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi
bisa menggunakan alat digital seperti platform media pembelajaran daring yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan menyediakan materi tambahan untuk siswa yang butuh pendalaman. Ya Bu Sinta, tentunya juga Bu Sinta itu memerlukan tanggung jawab dan sebagai orang tua saling berkolaborasi. Sekarang kita bicarakan tanggung jawab. Siapa sih yang bisa mendukung dalam pelaksanaan rencana ini Bu Sinta? Saya bisa berdiskusi dengan rekan guru yang juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mungkin meminta umpan balik dari mereka. Guru juga bisa memberikan saran mungkin mengenai bagaimana mengelola waktu di kelas. Ya, mungkin itu ide yang sangat bagus menurut saya saat ini. Bagaimana Bu Sinta untuk memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan ke depannya dengan baik? Apa yang langkah-langkah bisa Bu Sinta ambil dalam pelaksanaan ini? Saya akan memantau perkembangan siswa melalui penilaian formatif secara rutin dan melakukan refleksi setiap minggu untuk melihat apakah strategi yang saya gunakan efektif. Jika ada kendala, saya akan menyesuaikan tugas atau memberikan lebih banyak mengenai bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Kapan akan Bu Sinta mulai dan terapkan semua ini? Saya akan mulai minggu depan dengan melakukan penilaian awal terhadap siswa sebelum memulai program. Saya juga akan mempersiapkan materi berdiferensiasi. Luar biasa semangat Bu Sinta ya. Jadi minggu ini Bu Sinta akan menyusun materi dan melakukan penilaian awal. Lalu akan menerapkan untuk minggu depannya. Dengan begitu kita bisa mengevaluasi hasil belajar dalam waktu 1 bulan ini ya. Apakah Bu Sinta setuju? Ya setuju, saya merasa lebih siap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas komitmen Bu Sinta. Saya yakin rencana ini akan membantu Bu Sinta memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan semua siswa. Ya, terima kasih Bu. Sesi ini benar-benar membantu saya merancang strategi yang lebih baik dan memberikan motivasi kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tia, Bu Sur. Bu Nurul, tadi kan Bu Nurul sudah melakukan coaching nih ya. Nah sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian observasi hari ini ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih soal Bu Nurul. Yang pertama, apa yang sudah Bu Nurul lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Nurul? Iya, pada saat coaching sudah saya lakukan yaitu saya menganut dengan metode alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tentunya, dan menggali punca untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan. Baik, betul sekali ya Bu Nurul ya. Seperti yang saya amati juga tadi Kak Bu Nurul, pada proses coaching tadi juga sudah menerapkan alur kita. Bu Nurul juga sudah menggali dan mengidentifikasi masalah Kuci sehingga Kuci merasa nyaman dan sharing akan permasalahannya, yaitu dengan Bu Nurul mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga menemukan solusinya. Dan kegiatan Kuci tadi juga sudah sesuai dengan prinsip Kuci. Baik Bu Nurul, untuk pertanyaan yang terakhir ini ya buat Bu Nurul, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nurul kembangkan dari proses coaching yang baru saja Bu Nurul lakukan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses kita, terutama pada memberikan pertanyaan berbobot itu yang untuk menggali identifikasi pada masalahnya itu, agar saya dapat melakukan proses itu lebih baik ke depannya. Baik Bu Nurul, semoga kedepannya kita semua ya Bu ya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin hanya itu Bu Nurul proses observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yon saya Putia, Pusun, kita kembali. Monggo.